menjalin trust tuh artinya bisa menjalin chemistry dulu ya, gitu. Karena semua hal itu bisa menjadi lebih baik kalau chemistry-nya nyambung. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dunia Leadership Coaching dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas monitoring nih sama Coach Adit. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini kita sapa dulu Coach Aditnya. Hai Coach. Halo Karin. Sehat Coach? Alhamdulillah baik. Oke, ini hostnya ganti ya Coach? Iya. Kemana aja Karin? Kemana aja ya Coach? Udah lama gak ketemu. Channel satunya Coach. Oke Coach, Ini aku mau tanya nih Coach, kalau sebagai seorang leader ya nih Coach, kan itu harus dia bisa memutuskan, harus bisa monitoring tim gitu kan Coach. Nah ini yang mau aku tanyakan, bagaimana sih Coach seorang leader itu bisa memonitoring tim dengan bagus dan itu ideal gitu loh Coach. Kayak misalkan dari segi yang memonitoring oke, dari segi yang dimonitoring juga ngerasa nggak dibebankan gitu tuh Coach. Waduh, gitu ya. Caranya gimana tuh Coach? Ya kalau tentang monitoring tim kita bicara tentang tugas manajer sebetulnya ya, lebih ke arah situ ya. Kalau peran manajer itu kan sebetulnya kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah POAC ya. Planning, Organizing, Controlling. Kemudian A-nya apa? Action POAC, Planning, Organizing, A-nya Action, C-nya Actuating ya, atau Controlling gitu ya. Nah, jadi apa tuh maksudnya? Jadi peran controlling, memonitor tim itu maksudnya di tahap monitoring, controlling gitu ya. Actuating dan controlling lah di dua itu ya, tapi lebih ke controllingnya ya, untuk memonitor gitu. Jadi bagaimana supaya tadi ya timnya mau dikontrol, mau dimonitor dan nggak membebankan dari kedua belah pihak. Maksudnya kita terbebani. Kan kadang ada beberapa leaders yang kayak memaksa gitu loh ya Coach, kayak misalkan bawahannya tuh nggak suka tuh sama atasannya, gue dicek-cekin mulu misalkan gitu kan Coach. Nah, jadi untuk biar lebih idealnya seperti apa sih Coach? Gitu. Jadi pada saat kan manajernya sudah memplanningkan ya, biasanya yang paling simple itu setiap pagi lah dia bikin planning apa yang dia harus lakukan dan apa yang dia harus delegasikan ke timnya, apa yang harus dikerjakan oleh timnya gitu ya. Udah diplanningkan, tentunya harus disosialisasikan ke timnya itu ya. Oh Karin, kamu hari ini melakukan ini, kamu ini, gitu kan. Kemudian nanti baru dilaksanakan, ya. Nah baru nanti dikontrol. Nah pada saat mensosialisasikan itu juga perlu disepakati nih, gitu, ke timnya. Apa yang harus dikontrol dari tugasnya itu gitu. Misalnya disuruh bikin laporan keuangan gitu ya Karin ya, karena ini udah mau ini, kemudian nanti harus selesai kapan? Misalnya sore, berarti mau dikontrol kapan? Jangan pada saat sore itu udah selesai baru dikontrol, itu namanya bukan dikontrol ya. Bukan dimonitor kalau kayak gitu. Kalau itu udah jadi itu tinggal diperiksa ya, kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki, kalau enggak ya selesai gitu kan. Tapi di tengah-tengah untuk memastikan agar nanti selesainya itu tidak ada banyak masalah yang berarti kan. Tujuannya monitor kan itu gitu. Jadi disepakati mau kapan mau diceknya, apa yang harus dicek gitu ya, itu harus disepakati bersama gitu. Jadi bergaya coaching akhirnya kan. Iya betul. Gitu. Kalau ada juga yang nanti siang saya cek ya, kalau memang itu pekerjaan yang baru gitu ya, yang tidak rutin, yang mungkin sama sekali baru, yang dia perlu benar-benar dimonitor secara detail, nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi caranya lebih direktif gitu ya, untuk memastikan agar mereka juga nggak ada masalah gitu. Bahkan mungkin dimonitoringnya bisa sampai 2 kali, misalnya nanti jam 10 saya cek ya, kemudian nanti udah jam 10 selesai, ada yang harus diperbaiki, nanti jam 2 saya cek lagi ya gitu, kemudian nanti sampai selesai. Tapi kalau yang sudah rutin dia sudah lakukan, ya tinggal dicek lagi, ditanyakan aja gitu ya. Ya lama-lama kan mereka jadi lebih independen dan akhirnya sebetulnya nggak perlu monitoring yang terlalu dalam gitu. Jadi bagaimana caranya supaya memonitor supaya tidak membebani dan terbebani? Ya ada kesepakatan
Dan itu dilakukan, kesepakatan itu, jangan ada surprise lagi. Artinya kalau memang mau dicek jam 2 ya jam 2 gitu. Jangan jam 10 padahal ngomongnya jam 2 tapi jam 10 ya, ditanya gitu kan, nyebelin gitu. Okay. Tapi kalau untuk sekedar tanya aja berarti nggak masalah dong Coach? Apa misalnya gimana sejauh ini, ada pertanyaan, ada kesulitan gitu. Cuma ya udah, kalau dia bilang nggak ada ya udah. Oke Coach, kalau misalkan kita sebagai pemimpin yang sedikit apa ya, kayak kalau istilah mudanya itu kayak arogan gitu tuh Coach, kayak misalkan maunya ini tanpa dia tuh mengetahui kayak misalkan ada kesulitan tim. Nah kayak gitu yang seharusnya kita harus rubah pertama kali itu apanya ya Coach? Kita tuh siapa? Sebagai leadernya dan mungkin yang anak buahnya yang juga harus ubah. Iya kan, itu juga harus menyikapi mungkin kan kalau dari karyawan kan juga hanya dia berpikir dari segi karyawan kan Coach, tanpa mengetahui dari sisi manajemennya atau atasannya gitu. Kalau kita sebagai yang memonitoring kan kita harus mengetahui dari manajemen maupun dari karyawannya, karena itu biar balance aja gitu tuh Coach. Jadi yang harus berubah siapa? Betul. Ya leadernya itulah ya intinya. Tapi kan dia baru merasa mau berubah kalau dia memang menyadari apa yang salah dalam dirinya kan. Jadi pertanyaan adalah bagaimana supaya dia sadar dulu. Iya betul. Ya kan? Ya bisa jadi dari atasannya lagi, atau bisa jadi feedback dari bawahannya, atau dari coach eksternal gitu ya, macam-macam sih gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia merasa biasanya kalau merasa itu memang gaya dia dan merasa selama ini berhasil aja, benar-benar aja, ya dia nggak akan merasa perlu berubah. Jadi perlu ada eksternal feedback ya. Cara kita untuk kalau misalkan aku sebagai karyawan ya Coach, untuk menfeedback atasan aku tuh, itu caranya seperti apa Coach? Nah ini agak gampang susah ya. Iya. Masa jangan begitu deh bos, gitu kan juga nggak enak kan Coach. Nah betul. Caranya seperti apa kita menyampaikannya gitu? Ya pertama si bawahannya harus mampu menjalin trust dulu buat kepada si manajernya, atasannya itu. Menjalin trust tuh artinya bisa menjalin chemistry dulu ya gitu. Karena semua hal itu bisa menjadi lebih baik kalau chemistry-nya nyambung. Baik itu atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, ya, atasan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, ya. Company dengan vendor, company dengan customer, semua kan harus ada hubungan baik, chemistry dulu ya. Semakin baik hubungannya, ya, semakin bisa terbuka kita berkomunikasi gitu. Pasti diawali dengan itu dulu, ya. Kalau misalnya Anda dengan atasan Anda aja terlalu formal hubungannya, nggak pernah diskusi di luar pekerjaan dan kaku lah hubungannya gitu ya, gimana kita kasih ngomong gitu kan. Gitu. Jadi diawali dari itu, dan itu memang nggak cepet ya gitu untuk bisa menjalin trust, mendapatkan trust atasan itu nggak bisa cepat gitu. Tapi kalau sudah ya nggak apa-apa, pelan-pelan Pak boleh nggak saya kasih feedback gitu. Ya, jadi ya memang handling katanya ya difficult boss gitu ya. Ya, dan memang agak ini ya agak gampang susah kalau secara langsung ya memberikan itu. Biasanya difasilitasi oleh pihak HR untuk melakukan 360 degree survei gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi bisa memberikan feedback secara lebih anonim mungkin gitu ya, atau nggak langsung ke manajernya langsung, tapi disaring dulu oleh HR-nya, diolah dulu, baru nanti bisa dipresentasikan atau dikasih tahu ke atasannya itu gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke Coach, kalau dari tahap monitoring tadi nih Coach, kita balik lagi ke monitoring.
Biasanya nih coach, kalau untuk yang suka coaching sama coach Adit nih, kesalahan terbesar seseorang itu pada saat monitoring tuh apa sih coach? Kesalahan terbesar dalam hal memonitoring. Yang pada saat memonitoring kesalahannya adalah mencari-cari kesalahan. Yang kebanyakan ya. Atasan itu hanya memfokus kepada kesalahan tanpa membimbing dia untuk bisa mencari solusinya sendiri gitu loh. Jadi dapat kesalahannya, jadi kayak polisi aja gitu, atasan itu gitu, kayak polisi, oh lo salah nih gini-gini diomelin, terus tapi ya masih mending kalau dikasih solusi ya, walaupun harus sambil diomelin ya. Tapi udah nggak dikasih solusi, diomelin, disuruh pikirin sendiri gitu kan. Nah itu tidak memberdayakan ya. Kan tujuannya manajer atau leader itu kan bukan hanya memastikan pekerjaan selesai, tapi dalam rangka pekerjaan itu selesai juga mendevelop timnya gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar kayak gitu ya ngapain gitu kan, bikin semua stres aja, dia juga stres, anak gua aja stres, kerjaannya juga belum tentu selesai kan gitu. Malah itu yang membuat mungkin dia dicap jelek dari bawahan itu tadi ya coach. Jadi lu aja belum bisa, ngapain ngomelin gue, kadang gitu kan coach. Kalau jadi pertanyaan, kalau begitu jadi pertanyaan, kenapa dia diangkat jadi manajer? Iya betul. Gitu. Ya, jadi ya memang gampang-gampang susah sih memimpin ya. Tidak mudah untuk bisa berinteraksi dengan orang, apalagi dia kalau selama ini dia waktu dulu dia sebelum menjadi manajer kan dia kan dikerjakan sendiri. Dia berhasil mengerjakan itu sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Kemudian dia diangkat oleh perusahaan karena dia berhasil mengerjakan itu semua. Tapi perusahaan lupa mengangkat dia itu jadi manajer itu bukannya sekedar dia karena berhasil mengerjakan KPI-nya semua selesai, tapi apakah dia punya potensi menjadi pimpinan nggak gitu. Betul. Itu yang harus dilihat. Kalau memang dia selalu berhasil mengerjakan targetnya sebagai staff, ya udah jangan diangkat, dia kerjakan dia diangkat sebagai staff terus aja gitu ya, kan. Misalnya sales, dia berhasil mencapai target terus, ya udah jadi sales terus aja toh gitu. Kalau dia mau diangkat jadi sales manager, artinya dia sudah harus memiliki skill yang berbeda nih, bukan untuk mengejar target lagi, tapi untuk mendevelop timnya supaya bisa mengejar target. Itu yang penting kan. Kalau kayak gitu baru bisa cocok diangkat sebagai manajer atau leader atau atasan gitu. Oke coach, menurut aku sudah cukup nih coach, sudah sangat menarik untuk pembahasan monitoringnya. Kalau misalkan mau ikut kelas coach Adit, caranya gimana nih coach? Caranya bisa lihat di website kita ya, corporaconsulting.com. Di situ cari produk pelatihan certification program, cari coaching. Ya, jadi pelatihan kita itu sudah berbasiskan ICF, standar internasional gitu ya. Berdasarkan kurikulum dan kode etik yang sudah ditetapkan oleh ICF. Jadi teman-teman benar-benar belajar, ya ikut pelatihan coaching, ya belajar coaching, bukan belajar yang lain. Ya, gitu. Ya, oke coach. Akhir kata saya Karin. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.